Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kuliah secara asinkronus ya. Saya mohon maaf, pembahasan eh, minggu ini saya tidak bisa mengajar eh, di kelas dikarenakan ada urusan di DPSDP UI ya, selaku reviewer dari MOOCs. Jadi saya harus berada di sana dari hari Rabu dan Jumat pagi. Hari Rabu dan Kamis pagi. Jadi minggu ini saya tidak bisa mengajar dan karena minggu ini adalah minggu terakhir, maka saya harus menuntaskan perkuliahan ya, sebelum UTS tiba, karena UTS-nya akan membahas sampai pembahasan yang akan saya bahas ini. Dan kebetulan juga saya masih tertinggal jauh ini masih tertinggal dua materi, jadi kedua materi ini akan saya tuntaskan secara sinkronus yaitu dengan video rekaman perkuliahan seperti ini. Baik, eh, di video ini saya akan membahas mengenai materi tentang gravitasi, ya. Oke, baik. Semoga sudah terlihat eh, videonya, apa layar saya. Jadi kalau pembahasan lalu, kalau Anda masih ingat, kita membahas mengenai gerak melingkar, ya, Eh, termasuk sampai ke eh, apa eh, momentum angular atau momentum sudut ya, dan juga sampai ke torsi atau momen gaya. Nah, pembahasan kali ini akan sedikit berhubungan dengan gerak melingkar, ya, tentunya mohon maaf, gerak rotasi, ya, bukan gerak melingkar, atau gerak periodik, ya, berkaitan dengan gravitasi, ya. Kenapa? Karena gravitasi ini yang bertanggung jawab terhadap orbit planet mengitari matahari, ya, orbit bulan mengitari bumi, ya, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa orbit-orbit tersebut sifatnya periodik. Ya. Periodik artinya setelah satu periode tertentu, maka posisi partikel yang mengorbit itu akan kembali ke titik yang sama. Ya. Tentunya lintasan periodik paling sederhana adalah lingkaran, ya, tapi tidak selalu. Ya. Dalam hal gravitasi atau dalam hal orbit planet, lintasan orbit adalah elips. Jadi elips ini nanti kita bahas, elips ini merupakan bentuk lingkaran yang terdeformasi. Baik, kita mulai saja. Saya akan memulai eh, dari hukum gravitasi. Ya. Tapi sebelumnya, seperti yang sudah pernah saya bahas ya, di awal-awal perkuliahan, bahwa em, di zaman Yunani kuno, ya, eh, Aristoteles sudah menggagas konsep tentang fisika ya. Bahkan istilah fisika itu sendiri berasal dari Aristoteles ya. Saya pernah membahas fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah alam atau kodrat alam ya. Jadi menurut Aristoteles, beliau membagi dua hukum-hukum fisika atau hukum-hukum alam ya. Menurut Aristoteles, ada dua jenis hukum alam yang berlaku di alam ini. Yang pertama adalah hukum fisika terestrial, yang kedua hukum fisika celestial. Apa itu hukum fisika terestrial? Terestrial ini artinya bumi, ya, terra itu bumi, celes itu artinya langit. Jadi menurut Aristoteles ada dua jenis hukum yang berfungsi bekerja di alam ini. Yang satu hukum-hukum, satu seperangkat hukum yang mengatur urusan langit, dan satu lagi seperangkat hukum yang mengatur urusan bumi. Keduanya berbeda, makanya oleh Aristoteles dibedakan. Apa bedanya? Menurut Aristoteles, hukum-hukum yang mengatur urusan bumi, ya, dalam hal ini kita bahasakan apa, fisika terestrial, itu mengatakan bahwa eh,
the most natural state is at rest. Atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia, kondisi paling alami dari semua benda itu adalah diam. Ini adalah statementnya Aristoteles ya tentang hukum fisika terestrial. Uh, Selanjutnya, untuk bisa bergerak dan untuk bisa tetap bergerak, maka benda membutuhkan gaya. Ya, oke. Nah ini bisa kita amati pada kasus kalau kita punya bola, bola kalau tidak kita apa-apakan dia akan diam. Jadi menurut Aristoteles, kondisi diam itu merupakan kondisi paling alami, the most natural state. Bola baru akan bergerak kalau kita beri gaya, misalnya kita tendang. Kalau kita tendang, maka bola akan melambung. Melambung, bergerak jauh gitu ya. Semakin besar gaya yang kita berikan, dia akan melambung semakin jauh atau semakin tinggi. Tapi seberapa pun besar gaya yang kita berikan, bola tersebut akan bergerak, tapi pada akhirnya akan melambat. Dan setelah lambat, dia lama-lama akan kembali ke kondisi alaminya, yaitu diam. Nah, ini biasa kita amati di kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, statement ketiga yang juga eh, apa penting dalam fisika terestrial adalah bahwa objek yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dari objek yang lebih ringan. Ya, ini juga secara intuitif biasa kita amati ya. Kalau Anda punya bola golf dan kapas, kalau Anda jatuhkan keduanya dari ketinggian yang sama di waktu yang sama, Anda akan dengan mudah melihat bahwa bola golf akan jatuh lebih cepat dibandingkan kapas dan bola golf akan menyentuh tanah lebih cepat dibandingkan kapas. Ya. Nah, itulah statement fisika terestrialnya Aristoteles. Em, Sedangkan untuk kasus yang celestial, seperangkat hukumnya beda. Menurut Aristoteles, atau apa the most natural state in the sky ya on the sky itu adalah gerak melingkar. Jadi kebalikan dengan di bumi, kalau di bumi kondisi paling alami adalah diam. Ya, semua benda yang bergerak pada akhirnya akan diam. Sedangkan di langit kondisi paling alami adalah bergerak melingkar. Kenapa Aristoteles bisa berkata seperti itu? Karena dia mengamati bahwa bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi, ya, bulan bergerak mengelilingi bumi, matahari bergerak mengelilingi bumi, benda-benda langit bergerak mengelilingi bumi secara periodik, ya. Sehingga kata Aristoteles, mereka semua bergerak melingkar, ya. Tentunya kita di sini pahami bahwa konteks di zaman Aristoteles itu adalah zaman di mana geosentrisme itu masih dianut ya. Jadi semua gerak melingkar itu mengelilingi bumi. Nah, dan itu juga berkaitan dengan statement kedua bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Semua benda langit bergerak mengelilingi bumi. Oke, inilah dua statement. Mohon maaf, inilah statement fisika menurut Aristoteles ya. Dia membagi dua hukum fisika langit dan hukum fisika bumi. Eh, apa? eh, Kesimpulan ini didapat oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan sehari-hari ya, dan dengan penalaran logika. Ya. Statement atau konsep fisika Aristotelian ini bertahan eh, selama 2000 tahun lebih ya setelah Aristoteles wafat ya. Bahkan sampai meskipun di sana sini sudah dikoreksi ya, tapi beberapa statementnya ini masih dianut oleh para ilmuwan, oleh para filsuf ya di abad pertengahan ya, sampai pada akhirnya Isaac Newton dengan konsep fisikanya itu meruntuhkan fisika Aristotelian. Nah, di mana letak ketidakakuratan hukum-hukum fisika Aristoteles ya sehingga harus dimodifikasi oleh Isaac Newton? eh,
kita sudah pernah membahas dalam materi gerak ya, bahwa em, pertama kalau kita lihat di sini untuk kasus terestrial, tampaknya benar bahwa semua benda itu akan cenderung untuk diam, ya. Dan bahwa keadaan diam adalah kondisi paling alami dari semua benda, ya. Tapi kalau kita uji lebih teliti. Jadi Aristoteles ini dia adalah seorang filsuf. Dia mengamati dan dia merenungkan. Ya. Tapi yang tidak dilakukan oleh Aristoteles dan tidak dilakukan oleh para filsuf Yunani kuno, mereka tidak melakukan eksperimen. Mereka tidak melakukan pengamatan atau pengukuran empirik. Nah, inilah yang kurang apa dari para filsuf Yunani kuno, dan pengamatan empirik atau apa eh, metode ilmiah ini merupakan sumbangan dari ilmuwan-ilmuwan Arab atau ilmuwan-ilmuwan Muslim ya di zaman keemasan Golden Age, Islamic Golden Age ya. Salah satu pelopornya adalah Al-Hazen ya, atau nama aslinya adalah Ibnu Ibnu Al-Haytham ya. Beliaulah yang menggagas pertama kali tentang eh, metode ilmiah ya. Bagaimana suatu teori, suatu prinsip sains, prinsip ilmiah itu harusnya diuji di laboratorium. Nah, para ilmuwan pasca Renaissance ya, pasca abad pencerahan itu mengadopsi metode ilmiahnya Ibnu Al-Haytham ya, di antaranya kita kenal Robert Bacon, Francis Bacon, uh, Roger Bacon, mohon maaf maksud saya. Lalu juga ada ya termasuk juga adalah Galileo. Ya, Galileo menunjukkan bahwa benar uh, benda yang bergerak akan cenderung untuk berhenti. Tapi yang membuat benda berhenti itu adalah apa yang kita namakan sebagai uh, gaya hambat atau gesekan, yang merupakan gaya. Jadi kalau kita eliminasi gaya gesek itu, ya, itu yang dilakukan oleh Galileo dengan cara membuat lintasan benda yang bergerak itu semakin lama semakin licin, ya, semakin licin, 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 maka benda tersebut akan bergerak semakin jauh dan berhenti lebih jauh dibanding ketika lintasannya tidak selicin sekarang. Dengan kata lain, Galileo bisa mengekstrapolasi kalau gesekannya bisa diabaikan sama sekali, maka benda tersebut tidak akan berhenti bergerak. Jadi statement kedua Aristoteles ini bisa dipatahkan bahwa betul gaya bisa menyebabkan benda bergerak, tapi benda yang sedang bergerak tidak butuh gaya untuk tetap bergerak. Ya, tidak butuh gaya untuk tetap bergerak ya, karena yang membuat dia diam justru adalah gaya gesek, gitu. Dan statement ketiga juga bisa dipatahkan oleh oleh Galileo ya, dia melakukan percobaan menjatuhkan beragam bola dengan berat yang berbeda dari ketinggian yang berbeda, maksudnya dari berbagai variasi ketinggian, tapi keduanya dijatuhkan dengan dari ketinggian yang sama, maka ditunjukkan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Ya. Apa yang membuat tadi bola golf jatuh lebih cepat dibandingkan kapas? Sama seperti tadi. Ternyata adalah hambatan juga, hambatan udara. Kalau kapasnya itu dibuat sepadat mungkin dengan massa yang sama, ya, tapi luas permukaan yang dibuat sekecil mungkin, maka hambatan udaranya menjadi minimal. Dan kita bisa tunjukkan, kita bisa buktikan bahwa bola golf dan kapas yang dibuat sepadat mungkin itu akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Jadi statement Aristoteles ini meskipun sekilas tampaknya benar, tapi kalau kita uji dengan lebih teliti lagi, itu mengandung uh, caveat, ya, sehingga tidak berlaku secara universal. Nah, Galileo merevisi itu semua dan pada akhirnya Newton, pada puncaknya Newton itu menggunakan teori Galileo, maka dia menggagas hukum-hukum geraknya, ya, termasuk hukum keempatnya adalah hukum gravitasi. Hukum gravitasi Newton mengatakan bahwa hukum fisika yang bekerja di alam ini tidak lagi relevan untuk dibagi menjadi dua cara pandang yang berbeda. Ya,
tidak lagi dibagi menjadi eh, terestrial dan celestial. Oke, menurut Newton, hukum-hukum fisika yang mengatur benda langit dan hukum-hukum fisika yang mengatur benda bumi itu adalah satu, adalah sama. Apa yang membuat benda yang dilemparkan atau batu yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah dan diam, itu sama juga dengan apa yang membuat benda-benda bergerak atau apa benda-benda langit bergerak melingkar. Ya. By the way, di zaman Newton ini orang sudah mengenal atau apa sudah mengenal konsep heliosentris ya. Jadi Newton di zaman Newton orang sudah sudah menerima konsep bahwa bukan bumi lah pusat alam semesta ya atau pusat tata surya minimal ya. Tapi justru matahari lah pusat tata surya, bumi beserta planet-planet lain bergerak melingkari atau bergerak mengelilingi matahari gitu ya. Ini ya pertama digagas oleh Copernicus ya lalu dilanjutkan oleh Tycho Brahe dan oleh Kepler dan seterusnya ya. Eh, Alasan Copernicus sebenarnya simpel. Kalau bumi kalau matahari planet-planet itu bergerak mengelilingi bumi, maka lintasan mereka itu menjadi sangat complicated ya. Mereka akan punya gerak maju, tapi di beberapa periode mereka akan punya gerak mundur ya, retrograde. Nah, gerak maju dan gerak mundur ini dalam bahasa Latin dinamakan planet, planeta, planete atau pengembara. Ya, dari istilah planet itu dari fakta bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang geosentris, planet ini bergeraknya kadang maju, kadang mundur. Tapi gerak-gerak yang complicated ini bisa disederhanakan kalau kita menggeser sudut pandangnya. Kalau kita menggeser bahwa titik senternya itu bukan di bumi, tapi di matahari. Kalau kita geser titik senternya ke matahari, maka semua planet yang geraknya complicated ini, aneh-aneh ini akan terlihat seragam geraknya. Nah, jadi dengan apa penalaran dan pengamatan yang simple, Copernicus apa, apa mengumumkan ya atau menyimpulkan bahwa eh, bukan bumi lah pusat tata surya, tapi matahari lah pusat tata surya. Di zaman itu tentunya alam semesta itu baru dipahami sebatas tata surya ya. Jadi bukan bumi lah pusat tata surya atau alam semesta, tapi matahari lah pusat tata surya. Ya, inilah yang kita namakan sebagai heliocentris. Nah, menurut Newton, apa yang membuat benda-benda langit termasuk bumi bergerak melingkar atau bergerak periodik mengelilingi matahari itu sama dengan apa yang membuat batu jatuh ke tanah ketika dilempar ke atas. Dan itu apa? Itu adalah apa yang kita namakan sebagai gaya gravitasi. Jadi disinilah letak signifikansinya Isaac Newton, ya, letak peran besarnya Isaac Newton, ya, dia mengubah pandangan filsafat alam ya yang sudah bercokol selama 2.500 tahun, yang membagi dua hukum alam menjadi dua bagian yang saling tidak terkait menjadi satu saja, bahwa hukum yang mengatur benda langit itu sama dengan hukum yang mengatur benda bumi. Keduanya diatur oleh hukum-hukum gerak yang sama, oleh hukum gerak dan hukum gravitasi. Makanya dinamakan hukum gravitasi universal. Oke, nah bagaimana teknisnya? Jadi menurut Newton hukum gravitasi universal itu jika itu bekerja pada benda yang bermassa. Kalau saya punya benda yang bermassa ya misalnya M1 dan M2, mereka dipisahkan oleh jarak R. R adalah jarak yang ditarik atau vektor posisi yang ditarik dari pusat massa satu ke pusat massa 2 ya. Maka menurut Isaac Newton itu akan muncul gaya tarik menarik ya yang sifatnya mutual ya. Sifatnya mutual, bentuk gayanya eh, akan seperti ini, statementnya seperti ini ya. Jadi setiap benda bermassa akan mengalami gaya tarik akibat keberadaan massa lain yang besarnya sebanding dengan massa keduanya ya. Artinya sebanding dengan
massa 1 dikali massa 2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat eh, jarak keduanya. Oke, kalau dirumuskan secara matematis ya berarti gaya tariknya itu sebanding dengan M1 dan M2 dan berbanding terbalik dengan R kuadrat atau kuadrat jarak. Tentunya di sini karena dimensi M1 dikali M2 dibagi R kuadrat ini beda dengan dimensinya apa? Dimensinya gaya, maka harus ada konstanta yang bertugas menyamakan dimensi. Ya. Konstanta itulah yang diperankan oleh G atau konstanta gravitasi universal. Dan di sini R12 ini merupakan vektor basis vektor atau vektor posisi ya yang menunjukkan arah dari gaya F. Karena F ini kan vektor ya, dia punya besar punya arah. Nah, ini yang disebut sebagai gaya gravitasi, di mana G ini menurut hasil pengukuran Joseph Cavendish eh, itu besarnya sekitar sangat kecil ya, 6,67 kali 10 pangkat minus 11 eh, apa Newton meter kuadrat per kilogram eh, kuadrat. Oke, nah gaya inilah yang membuat batu kalau kita lempar ke atas akan jatuh ke bawah ke tanah. Gaya inilah yang membuat apel tertarik ke tanah, ya, sehingga kalau dia batangnya semakin lemah tidak bisa menampung atau apa, menahan gaya, gaya apa bebannya, apel akan tertarik jatuh ke tanah. Ya. Dan gaya inilah yang juga membuat bulan bergerak mengorbit bumi, yang membuat bumi bergerak mengorbit matahari. Ya, itu semua diatur oleh gaya yang sama. Dan inilah yang kita namakan sebagai unifikasi, ya, dalam fisika. Ini merupakan unifikasi pertama dalam fisika. Oke, nah selanjutnya gimana kalau saya punya lebih dari dua benda? Misalnya saya punya tiga benda. Benda ketiga masanya M kecil ya, benda satu dan benda dua katakanlah masanya M besar. Bagaimana gaya gravitasi yang dialami oleh benda ketiga akibat benda pertama dan benda kedua? Nah, karena gaya adalah vektor, maka kita gunakan penjumlahan vektor ya. Dan di sini berlaku prinsip superposisi ya, bahwa secara vektorial resultan vektor gaya yang dialami oleh benda M kecil ini besarnya sama dengan gaya yang di, di gaya yang dialami oleh M kecil akibat keberadaan massa satu ya ditambah gaya yang dialami oleh M kecil akibat keberadaan massa dua ya. Jadi di sini berlaku prinsip superposisi. Kalau ada n buah, ini kan ada dua massa sumber ya. Kalau saya punya n buah massa sumber, maka saya jumlahkan semua gaya-gaya yang dialami oleh benda m kecil ini terhadap masing-masingnya. Ya. Oke, tadi kita berbicara mengenai gaya. Sekarang tadi ketika misalnya apel tertarik oleh gaya gravitasi dan dia jatuh terlepas dari dahannya, dia akan jatuh dengan suatu percepatan. Percepatan jatuhnya itulah yang kita namakan sebagai percepatan gravitasi. Ya. Dengan mudah percepatan gravitasi ini bisa kita cari, ya kan? Kalau gaya dan menurut hukum Newton hukum 2 Newton bahwa gaya adalah massa dikalikan percepatan, ya. Di sisi lain kita punya gaya gravitasi adalah eh, G besar, M besar adalah massa bumi, M kecil adalah massa apel, katakanlah R-nya adalah jarak dari pusat bumi ke pusatnya apel, gitu ya. Dan kita samakan keduanya, kita akan dapatkan bahwa percepatan jatuhnya apel ke bumi itu adalah G besar M besar per R kuadrat. Dan kita lihat di sini untuk apel atau benda-benda yang jatuh di dekat permukaan bumi, artinya ketinggian benda-benda tersebut dari tanah itu tidak terlalu besar, ya. Tentunya di sini kita punya apa konteksnya tidak terlalu besar itu dibandingkan dengan jari-jari bumi,
ya. Kita tahu jari-jari bumi sekitar 6.000 eh, kilometer, ya. Jadi kalau misalnya apelnya itu jatuh dari pohon yang tingginya 2 meter dari atas tanah, ya berarti kan sekitar 6.000 kilometer ditambah 2 meter itu kan 2 meter bisa diabaikan. Itu maksud saya tadi bahwa ketinggiannya ini eh, sangat kecil dibandingkan dengan jari-jari bumi, maka percepatan jatuhnya itu tidak bergantung pada massa apel maupun pada ketinggian tempat jatuhnya apel tersebut, ya kan? Dia hanya bergantung pada konstanta gravitasi, pada massa bumi dan pada jari-jari bumi. Dan roughly secara kasar ya besarnya sama, sekitar secara numerik sekitar 9,8 meter per second per detik kuadrat. Ya. Tapi ya kalau misalnya kita jatuhkan apel ini dari ketinggian yang sangat tinggi, misalnya dari gedung pencakar langit yang ketinggiannya signifikan, maka mungkin akan ada variasi eh, variasi nilai G kecil ini ya. Kenapa? Karena tadi kan di sini R kecil ini adalah jari-jari bumi ditambah ketinggian dari permukaan bumi. Nah, kalau ketinggian ini sangat tinggi, misalnya apa sudah mendekati ketinggian dari stasiun antariksa ya itu sudah signifikan ya besarnya ya. Jadi semakin kita lihat semakin tinggi altitude atau ketinggian jatuhnya, nah maka percepatan gravitasinya makin kecil, ya kan? Dan kalau kita makin jauh, nah ini sudah di luar, tentunya sudah di luar atmosfer ya. Eh, Atmosfer bumi ya itu makin kecil dan theoretically kalau dari jauh tak berhingga ya maka percepatannya nol. Ya, dengan kata lain, kalau benda di jauh tak berhingga ya dia hampir tidak mengalami gaya tarik ke bumi gitu ya. Nah, ini tadi saya katakan eh, ketika benda itu jatuh, dia mengalami percepatan. Artinya apa? Percepatan itu artinya bahwa eh, untuk setiap interval waktu eh, yang kita ukur, kecepatannya bertambah. Ya. Jadi misalnya pada T sama dengan nol, ketika dia baru dijatuhkan, itu dia tidak punya kecepatan sama sekali, tapi seiringan waktu, setelah satu detik, kecepatan bolanya sekitar 9,8 meter per detik ya. Kalau kita ukur lagi kecepatannya di detik kedua, sekarang sudah 19,6 meter per detik dan seterusnya. Artinya kecepatannya bertambah seiring waktu. Hmm. Oke. Nah, eh, hukum gravitasi universal ini sebenarnya menyimpan suatu statement atau suatu implikasi yang terdengar trivial atau sederhana, tapi sebenarnya sangat dalam atau sangat fundamental. Itu yang kita kenal sebagai prinsip ekivalensi massa. Apa sih maksud prinsip ekivalensi massa? Prinsip ekivalensi massa ini sejatinya mengatakan bahwa massa inersial sama dengan massa gravitasi. Oke, sekilas tampaknya statement ini trivial ya, obvious ya. Yang namanya massa tentunya sama kan, tidak berubah kan, tidak ada beda ya. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu eh, yang terjadi. Karena kita sudah kadung menamakan massa untuk kedua jenis besaran yang kita gunakan di hukum 2 Newton. Kalau Anda ingat hukum 2 Newton, itu kita bisa menyatakan percepatan itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, massa yang didefinisikan di hukum 2 Newton itu adalah kelembaman ya, atau inersia. Maka kita namakan M di sini sebagai MI, massa inersia. Ya. Di sisi lain, massa gravitasi ini didapat dari mana? Massa gravitasi ini adalah massa yang merespons medan gravitasi, ya, atau merespons percepatan gravitasi, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak harus sama, ya. Maksudnya gini, kalau saya flashback eh, sedikit, ya.
Di sini kita namakan M1 dan M2 ini massa. Sebenarnya tidak harus massa, ya kan? Karena M1 dan M2 di sini eh, apa tidak terlalu berurusan dengan inersia. Ya. Bolehlah kita namakan dia adalah muatan gravitasi. Sama seperti pada kasus hukum Coulomb, kita namakan besaran yang merespons gaya tarik listrik adalah atau gaya tarik atau tolak listrik adalah muatan listrik. Maka di sini bolehlah kita namakan setiap benda itu juga punya yang namanya muatan gravitasi, gitu. Jadi setiap benda itu punya massa yang merespons yang bersifat yang menyebabkan kelembaman, ya, dan setiap benda juga punya muatan gravitasi yang merespons gaya gravitasi. Kenapa harus dibedakan gaya eh, gravitasi itu punya muatan? Karena gaya gravitasi ini contoh gaya yang non sentuh, ya, non kontak, ya. Ini gaya atau aksi pada suatu jarak sehingga tidak membutuhkan kontak untuk melakukan aksi. Berbeda dengan gaya dorong, gaya tarik, ya, yang membutuhkan sentuhan atau kontak. Nah, karena sifatnya ini, maka gaya gravitasi ini dia merespons muatan gravitasi yang kita namakan mg. Nah, prinsip ekivalensi massa menyatakan bahwa massa yang kita kenal sebagai derajat kelembaman suatu benda dan muatan gravitasi ini sesungguhnya sama. Statement ini bukan statement yang disimpulkan secara a priori, tapi ini adalah statement yang disimpulkan secara sebagai konklusi atau kesimpulan dari hasil pengujian empirik. Maksudnya gimana? Maksudnya yang pertama kali menggagas statement ini adalah Galileo. Ya, Galileo mengatakan bahwa atau dia mengamati bahwa semua objek, ya, itu jatuh dengan percepatan yang sama, seperti yang sudah tadi kita simpulkan, ya. Tentunya untuk bisa sampai berkesimpulan itu kita harus mengeliminasi hambatan udara. Oleh karena itu, misalnya eh, kita eh, apa kita bisa melakukan eksperimen di suatu ruang yang vakum, ya. Kalau kita lakukan eksperimen di ruang yang vakum seperti ini, itu kita akan lihat bahwa bola dan bulu bulu ayam atau bulu burung itu ketika dijatuhkan dari ketinggian yang sama di waktu yang sama itu akan jatuh dengan percepatan yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak hambatan udara sudah kita eliminasi di sini, sehingga mereka jatuh dengan percepatan yang sama. Itulah jeniusnya Galileo. Di zaman dia belum ada teknologi vakum seperti ini, tapi dengan kemampuan dia mengekstrapolasi data, dia bisa menyimpulkan hasil yang pembuktiannya ini baru bisa dilakukan di zaman ini, ya, 400 tahun setelah Galileo wafat. Nah, jadi menurut Galileo, karena fakta bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, artinya apa? Artinya kalau kita menghitung percepatan jatuh benda A, ya, kalau dilihat dari hukum Newton dan dari hukum gravitasi universal, maka percepatan jatuh benda itu akan bergantung pada rasio mg dan mi. Ya. Fakta bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, artinya mg itu selalu sama dengan mi. Inilah statement dari prinsip ekivalensi massa. Kalau massa inersial tidak sama dengan massa gravitasi, maka akan ada benda-benda yang jatuh dengan percepatan yang berbeda. Ya, tapi tidak ada. Sejauh ini, fakta empirik menyatakan bahwa semua benda jatuh dengan percepatan yang sama, maka massa inersial harus sama dengan massa gravitasi. Nah, tentunya di zaman sekarang orang masih tetap menguji kevalidan prinsip ini, ya. Jadi kita bisa menuliskan mg per mi ini sebagai satu plus delta. Deltanya ini adalah istilahnya deviasi dari prinsip ekivalensi massa. Jadi kalau deltanya ini nol, maka prinsip ini secara eksak terpenuhi. Kalau ada delta sekitar 0,01, berarti ada selisih, ya, antara massa gravitasi dan massa inersial. Ya, tidak tepat sama. Ya.
Eksperimen di zaman ini atau di zaman di 100 tahun lalu ya oleh Eötvös menunjukkan bahwa delta ini tidak lebih besar daripada 10 pangkat minus 9. Jadi sangat kecil sekali. Jadi massa gravitasi dibagi dengan massa inersial itu sekitar 1,00000001 gitu ya. Jadi ya, sangat mendekati satu. Ini eksperimen yang dilakukan 100 tahun yang lalu oleh Eötvös. Nah, di zaman ini ya, eh, di zaman ini kita perhatikan di tahun 2022 belum lama ya ada eksperimen kolaborasi ilmuwan Prancis ya yang namanya mikroskop. Mereka melakukan eksperimen di eh, laboratorium di luar angkasa. Eksperimennya semacam eksperimen free fall seperti ini, jatuh bebas seperti ini ya, tapi di luar angkasa ya. Dan mereka di sana berhasil mengukur bahwa delta ini lebih kecil daripada apa yang diukur oleh Eötvös. Bahwa delta tidak boleh lebih besar daripada 10,15. Jadi ini sangat lebih presisi lagi. Ya. Jadi prinsip ekivalensi massa ini sudah dibuktikan sampai 15, sudah dibuktikan keakuratannya sampai 15 angka di belakang koma. Ya. Jadi sangat-sangat presisi sekali eh, apa pengukurannya ya. Dengan kata lain, bisalah kita katakan bahwa prinsip ini memang berlaku. Ya. Karena selisihnya itu hanya 15 angka di belakang koma, 15 digit di belakang koma. Sangat kecil sekali selisihnya ya. Oke. Eh, nah, eh, sebagaimana juga medan apa? Sebagaimana juga medan listrik gitu ya. Karena gaya listrik itu merupakan aksi pada suatu jarak, maka gaya gravitasi itu juga bisa lebih mudah dipahami kalau kita bisa menggambarkan atau mengilustrasikannya dalam bentuk garis-garis gaya ya, yang lazim dinamakan sebagai medan ya. Jadi kalau ingat kembali misalnya kalau medan listrik ya oleh muatan yang positif itu kan arahnya keluar, medan listrik oleh muatan yang negatif itu arahnya masuk gitu ya. Nah, di sini medan gravitasi juga di sini kita ambil arahnya masuk ya. Yang membedakan antara gaya Coulomb dengan gaya gravitasi adalah kalau gaya Coulomb itu kita bisa punya positif maupun negatif, ya kan? Tapi gaya gravitasi itu selalu negatif saja. Kenapa? Karena gaya gravitasi selalu tarik menarik ya. Tidak ada gaya gravitasi yang tolak menolak, ya. Gravitasi itu selalu atraktif, tarik tarik menarik. Tidak pernah ditemukan gaya gravitasi itu repulsif. Ya, sejauh ini. Ya. Berbeda dengan gaya listrik. Gaya listrik itu bisa atraktif, bisa repulsif. Ya. Tapi kalau gaya gravitasi selalu atraktif. Nah, maka kita bisa gambarkan misalnya apa gaya gravitasi yang dialami oleh objek di dekat permukaan tanah, ya seperti figur 1A ini, kita bisa bayangkan medan gravitasinya itu relatif atau effectively homogen mengarah ke tanah semuanya, gitu ya. Nah, ini benar pada ranah tertentu ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih besar lagi ya, ini kan secara misalnya apa dalam rentang ya 10 meter gitu kita bisa melihat ya 10 meter lebar 10 meter kita bisa melihat bahwa gaya gravitasi medan gravitasi itu homogen ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar misalnya antar benua tentunya tidak homogen ke bawah tapi justru seperti ini ya di figur 1B. Jadi lebih ke memasuk ke pusat bumi gitu ya. Itu kalau kita lebih lihat lagi dari luar angkasa ya seperti ini gitu ya. Jadi memang konvergen gitu ya, masuk ke pusat bumi. Nah, jadi apa tadi yang pandangan 1A ini bisa dikoreksi dengan sebenarnya itu agak punya ada sedikit deviasi ya, tapi kecil kalau dalam dalam skala yang kecil seperti ini ya. Lalu kalau saya punya apa? Saya punya dua massa, bagaimana konfigurasi medan gravitasinya? Kita bisa menggambarnya seperti ini ya. Jadi medan gravitasi masuk masing-masing ke massa yang bersangkutan. Ya. Jadi misalnya bumi dan bulan ya. Jadi di sini ada garis-garis gaya yang masuk ke bumi ya, sebagian masuk ke bulan ya, dan ada juga yang dari masuk ke bumi dan masuk ke bulan, gitu ya seperti ini. Nah,
Nah, garis-garis yang biru ini adalah garis-garis medan garis gravitasi atau garis-garis gaya gravitasi. Nah, kurva yang tegak lurus dengan setiap garis-garis gaya itu yang digambarkan oleh kurva yang berwarna apa oranye ini merupakan kurva ekipotensial, ya, titik-titik yang nilai potensial gravitasinya sama. Oke, nah setelah kita memahami tentang medan gravitasi atau gaya gravitasi, maka kita bisa juga menghitung energi potensial gravitasi. Apa itu energi potensial gravitasi? Kita bisa mulai dari kerja akibat medan gravitasi atau kerja dalam pengaruh gaya gravitasi. Ya, misalnya saya punya massa M, ya, saya mau pindahkan dari titik P ke Q, ya. Tapi baik titik P maupun titik Q ini berada dalam pengaruh medan gravitasi atau berada dalam pengaruh gaya tarikan gravitasi bumi, gitu ya. Jadi ketika saya mau memindahkan massa M dari titik P ke Q, itu saya harus memberikan kerja, ya kan? Karena saya melawan tarikan gaya gravitasi. Berapa besar kerja yang diberikan? Ya, bisa kita gunakan persamaan dasar untuk kerja atau usaha, ya, integral dari F dot dr. Dr-nya adalah lintasan yang kita ambil, ya, dari P ke Q, gitu kan? Gayanya adalah gaya gravitasi dalam hal ini, ya kan? Eh, Gaya gravitasi didotkan dengan dr, kita dapatkan persamaan seperti ini. Kenapa? Karena arah gaya gravitasinya itu dan arah dr-nya sama, ya. Maka kalau saya apa? Saya eh, hitung integralnya, ya dengan mudah bisa kita cari, ya, integral dari 1 per r kuadrat dr. Ya, ini dengan mudah bisa kita tentukan adalah min 1 per r, ya. Karena sudah ada minus jadi plus, ya. Plus g massa sumber, massa uji, m kecil massa uji, m besar massa sumber dibagi dengan r. R adalah jarak dari massa sumber ke massa uji, ya. Diintegralkan dari r, r di sini apa? R di sini adalah oke. Jadi R kecil tadi adalah jarak sembarang, ya. R besar di sini adalah jarak apa? eh, Jarak dari masa sumber ke masa uji dan sampai Tabringga, gitu ya. Kenapa Tabringga? Ya karena sebenarnya bebas, ya. Kita bisa menentukan titik sembarang untuk mengambil perhitungan energi potensial, kan. Karena kita punya kebebasan menentukan titik acuan. Ingat kembali, energi itu nilai absolut dari energi itu tidak punya artifisis, ya, atau tidak bisa diukur, ya. Kenapa? Karena kita punya kebebasan untuk menentukan titik acuan di mana kita mengukur energi, ya. Tapi yang bisa diukur di laboratorium atau yang bisa diukur secara fisik adalah beda energi potensial atau beda potensial, gitu ya. Jadi tidak tidak peduli apa tidak masalah Anda mau mengambil titik acuan di mana. Dalam hal ini untuk memudahkan kita bisa mengambil titik acuannya dari jauh tak berhingga. Kenapa? Sehingga suku pertama bisa kita nolkan, ya. Maka di sini kita bisa menentukan energi potensial gravitasinya dari sini. Dari mana bisa kita simpulkan seperti itu? Dari teorema usaha energi, ya. Karena usaha itu sama dengan delta eh, energi, ya, atau selisih energi, ya kan? Karena di sini selisihnya apa? Suku pertama yang nol, jadi selisihnya sama dengan U itu sendiri. Jadi energi potensial gravitasi eh, akibat jarak R besar itu diberikan oleh ekspresi seperti ini. Oke, nah eh, sekarang tadi ketika eh, kita bergerak dalam pengaruh medan gravitasi, ya maka kita butuh kerja, atau butuh usaha, gitu kan? Kalau saya misalnya melempar bola, misalnya saya melempar bola ke atas, ya, kita akan lihat pada akhirnya bola akan melambat setelah naik pada ketinggian tertentu, lalu akan mulai turun ke bawah dan jatuh ke tanah lagi. Kalau kecepatan lemparan saya itu saya naikkan, maka bola akan melambung lebih tinggi, ya, tapi pada akhirnya mungkin akan turun lagi ke bawah. Ya.
Kalau saya tambahkan kecepatan saya berikan usaha yang lebih besar, bola akan melambung lebih tinggi lagi, gitu kan? Tapi pada akhirnya dia akan jatuh ke tanah. Pertanyaannya, apakah bisa kita memberikan kecepatan atau apakah ada kecepatan yang bisa kita berikan yang kecepatan itu pada akhirnya bisa membuat bola tersebut lepas dari tarikan gravitasi bumi. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Kalau ini meriam ya, bukan bola. Meriam ditembakkan secara horizontal, tapi karena kita tahu bola apa bumi itu bentuknya bulat, maka meriam ketika ditembakkan secara horizontal dia akan jatuh di permukaan bumi gitu ya. Semakin besar kecepatan horizontalnya, maka dia akan jatuh semakin jauh. Gitu kan. Semakin jauh ya. Secara hipotetikal, bisa nggak kita punya kecepatan tembak yang membuat meriam itu ketika jatuh itu akan mengelilingi bumi, mengorbit. Ya. Jadi ketika meriam itu ditembakkan dengan kecepatan yang sangat besar, dia akan berbalik menghantam meriamnya itu sendiri dari arah belakang karena memutari bumi gitu ya. Kalau kita naikkan lagi kecepatannya maka bola meriam tersebut akan terlepas dari tarikan gravitasi bumi. Nah, kecepatan yang membuat benda itu terlepas dari tarikan gravitasi bumi itulah yang kita namakan dengan kecepatan lepas atau escape velocity ya. Escape velocity. Bisa nggak kita menghitung escape velocity ini? Bisa ya. Gimana caranya? Dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Ya, jadi kecepatan lepas adalah kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk keluar dari pengaruh potensial gravitasi bumi. Cara gimana? Kita gunakan hukum kekekalan energi, ya kan? Energi harus kekal, ya, dan kita bisa gunakan seperti ini ya. K di sini adalah energi kinetik, U adalah energi potensial, ya. Jumlah semuanya harus nol, gitu kan? Karena kita mau energinya nol. Nah, energi kinetik kita sudah tahu rumusnya seperti ini. Energi potensial tadi sudah kita hitung. Maka dari persamaan ini kita bisa tentukan bahwa P-nya sama dengan akar 2 GM per R. Gitu ya. Sorry. Oke. Eh, Oke. Nah, kalau kita masukkan, Anda kita bisa lihat bahwa kecepatan ini bergantung pada konstanta gravitasi, pada massa bumi, dan pada jari-jari bumi. Ya. Artinya, kecepatan lepas ini nilainya konstan. Ya. Berapapun massa benda yang mau Anda lontarkan untuk lepas dari tarikan gravitasi bumi, itu nilai kecepatan yang harus dicapai itu sama. Ya. Karena tidak bergantung pada massa bendanya. Ya. Kenapa tidak bergantung pada massa bendanya? Massa bendanya M kecil itu tercancel di sini, ya kan? Karena kedua ruas sama-sama mengandung M, maka kita bisa cancel, kita bisa coret, ya. Maka kecepatannya hanya bergantung pada massa bumi dan jari-jari bumi, ya. Kalau kita masukkan berapa besar G, berapa besar massa bumi dan berapa besar jari-jari bumi, ya, itu eh, kita dapat angkanya sekitar 11,2 kilometer per detik. Ini cukup cepat, ya. Ini kecepatan yang cukup besar ya. Karena ini 11,2 kilometer per detik. Artinya dalam 1 detik Anda harus menempuh jarak sebesar 11 kilometer. Ini cukup besar sekali. Ya. Dan ini prinsip yang dipakai oleh roket ya atau pesawat antariksa untuk diluncurkan eh, keluar dari atmosfer ya. Bumi untuk bisa mengorbit atau bisa keluar ke ruang angkasa. Ya. Untuk bisa keluar dari atmosfer bumi ya roket tersebut ya misalnya Tesla gitu ya SpaceX sorry itu harus diluncurkan harus punya kecepatan akhirnya 11,2 kilometer per detik kurang lebih seperti itu. Nah tentunya escape velocity ini bergantung pada massa. Jadi kalau Anda ingin mencari escape velocity di Mars
atau di bulan, ya itu beda dengan escape velocity di bumi. Kalau kita lihat dari tabel di sini, ya escape velocity di bulan, ya itu sekitar 2,38 km per detik, ya masih lebih kecil dibandingkan escape velocity di bumi, ya dan seterusnya. Oke. Oke, nah sekarang saya akan membahas mengenai hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini ditemukan oleh Johannes Kepler, ya digagas oleh Johannes Kepler tentunya. Ini sebenarnya digagas sebelum Newton mempublikasikan hukum gravitasi universalnya. Jadi Johannes Kepler ketika menyusun tiga hukumnya ini sama sekali tidak tahu tentang hukum gravitasi, ya karena di zaman itu belum ada hukum gravitasi, ya Newton belum menggagas hukum gravitasinya gitu ya. Tapi ketika nanti Newton menggagas hukum gravitasinya, dia bisa membuktikan bahwa tiga hukum Kepler ini bisa diturunkan dari gaya gravitasi yang dia gagas itu, ya yang merupakan sebanding dengan seperjarak kuadrat. Jadi tiga hukum Kepler ini bisa diturunkan nanti, ya eh, dengan hukum gravitasi Newton. Gitu. Oke, tiga hukum Kepler ini apa saja? Hmm. Yang pertama, sorry, yang pertama bunyinya adalah kurang lebih bahwa setiap planet itu mengorbit matahari dengan lintasan elips, di mana matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Oke. Yang kedua, eh, jari-jari ya, atau apa jarak yang menghubungkan planet dan matahari, ya itu selama pergerakan orbitnya planet ini itu menyapu daerah atau juring, ya sektor luasan yang sama eh, di waktu yang sama. The line connecting a planet and the sun sweeps out equal areas in equal times. Dan poin ketiga atau hukum ketiga adalah untuk semua planet, ya eh, kuadrat dari periode orbitnya itu sebanding dengan pangkat 3 dari jarak atau radius orbitnya. Ya. Eh, Bahasa gampangnya radius, ya, tapi sebenarnya istilah yang lebih teknis adalah semi major axis. Nanti saya akan bahas apa itu semi major axis. Ya. Inilah ketiga hukum Kepler, ya. Patut diingat bahwa Kepler ini menggagas ketiga hukumnya ini ketika beliau bekerja sebagai asisten astronom, ya, di laboratorium atau di observatoriumnya seorang astronom yang namanya Tycho Brahe. Tycho Brahe ini punya banyak data, ya, punya banyak peralatan apa teleskop yang cukup modern di zamannya, sehingga Kepler sebagai asistennya dia punya kebebasan untuk menggunakan itu semua, ya, dan dia menganalisis data-data peredaran orbit benda-benda langit, ya termasuk Mars, ya. Dari situ Kepler bisa melahirkan ketiga hukum ini. Nah, secara ilustrasi bisa saya gambarkan seperti ini, ya. Hukum pertama itu statementnya bahwa planet, dalam hal ini saya ambil bumi gitu ya. Bumi mengorbit matahari dengan lintasan elips. Nah, inilah yang dinamakan dengan elips. Nah, elips itu punya dua fokus, matahari berada di satu fokus. Fokus yang lainnya ada di sini. Ya. Statement statement kedua bilang bahwa garis yang menghubungkan antara bumi dan matahari, dalam hal ini garisnya adalah ini, ya. Ini misalnya, ini jari-jarinya gitu ya. Itu ketika dia buminya mengorbit, garis tersebut menyapu daerah. Menyapu maksudnya apa? Daerah yang disapu adalah ini. S ini, ya, dari ketika bumi mengorbit dari titik A ke B, maka daerah yang disapu itu adalah S ini. Ketika bumi mengorbit dari A aksen ke B aksen, daerah yang disapu adalah S aksen ini. Nah, statementnya Kepler bilang bahwa
Kalau jarak tempuh waktu yang dibutuhkan dari A ke B itu sama dengan dari A aksen ke B aksen, maka luasan S dan S aksen itu sama. Itu statement hukum kedua Kepler. Hukum ketiga Kepler bilang bahwa periode itu artinya waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk kembali ke titik yang sama. Jadi misalnya kita ambil titik acuan di sini, lalu dia butuh waktu, kita tahu bahwa bumi butuh waktu 1 tahun untuk kembali ke titik yang sama. Makanya kita mendefinisikan 1 tahun itu berdasarkan solar year, ya berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari sampai ke titik yang sama lagi. Nah, menurut Kepler bahwa periode mengelilingi matahari di pangkat 2 ya, dikuadratkan itu sama dengan di sini statementnya semi mayor aksis. Semi mayor aksis itu adalah ini A ya. Jadi ini bisalah kita katakan sebagai radius meskipun tidak tepat radius ya karena radiusnya berubah-ubah ya. Karena elips ini tidak sama dengan lingkaran, maka radiusnya tidak sama ya. Jadi kita bisa mengatakan semi mayor aksis ini sebagai radius rata-rata ya. Radius rata-rata ini kalau dipangkatkan 3 itu sebanding dengan periode kuadrat. Inilah statement dari hukum Kepler. Nah, saya akan coba menganalisis lebih dalam. Elips itu seperti ini ya. Jadi saya punya punya dua titik fokus. Elips ini seperti ini. Yang tadi namanya A itu adalah semi mayor aksis. Jadi dari titik pusat ke kulit elips terjauh ini namanya semi mayor aksis. Kalau dari titik pusat ke tinggi elips ini namanya semi minor aksis. Gitu ya. Nah, jarak C ini merupakan jarak fokus ke titik pusat. Ya. Nah, A, B, dan C ini memenuhi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, seperti ini ya. Sebagian besar orbit planet ini hampir bulat, artinya jarak selisih A dan B ini sangat kecil. Ya. Oke. Nah, tadi ini juga mengenai hukum kedua, ya sudah kita bahas ya. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari B ke A itu sama dengan waktu dibutuhkan untuk bergerak dari D ke C, maka luasan yang disapu ini keduanya adalah sama. Gitu ya. Hukum ketiga itu dapat dibuktikan dengan hukum gravitasi Newton. Ya, kita bisa gunakan gaya sentripetal, menghitung gaya sentripetal dari gaya gravitasi, kita bisa buktikan bahwa T kuadrat adalah periode kuadrat, ya, itu ada suatu konstanta. Konstanta di sini by definition nilainya tidak berubah dikalikan R. R di sini adalah jari-jari atau radius pangkat 3, gitu ya. Oke, jadi ketiga hukum Kepler ini yang digagas oleh Kepler sebelum Newton menggagas hukum gravitasinya, itu ketiganya bisa dibuktikan oleh hukum-hukum gerak dan hukum gravitasi Newton. Oke, sebagai penutup saya akan membahas bahwa hukum gravitasi Newton atau teori gravitasi Newton ini bukan satu-satu teori gravitasi di fisika ya. Di zaman ini teori gravitasi Newton itu harus dimodifikasi. Dan orang yang pertama modifikasi adalah Albert Einstein ya. Dia memodifikasi hukum gravitasi Newton ya. Menurut Einstein gravitasi itu bukan gaya. Gravitasi itu adalah fenomena kelengkungan ruang atau kelengkungan ruang waktu. Jadi gravitasi itu ada hubungan dengan geometri dari ruang ya. Kita bisa bayangkan seperti selembar kain gitu ya yang melengkung karena kita taruh beban ya, sehingga lengkungan itulah yang berperan seperti gaya gravitasi. Nah, teori Einstein ini dinamakan sebagai teori relativitas umum atau general relativity. Ya. Dan teori Einstein ini menjadi dasar bagi apa semua studi tentang astrofisika dan kosmologi modern ya, lubang hitam semuanya berdasarkan pada teori gravitasi Einstein ya. Lubang hitam itu apa? Lubang hitam itu adalah suatu objek yang kelengkungannya sangat besar ya, atau gravitasinya sangat besar ya. Saking besarnya dia
bahkan bahkan cahaya tidak bisa escape dari dia, gitu ya. Jadi karena saking besar tarikan gravitasi ya, atau saking saking terdistorsinya geometri di sekitar eh, lubang hitam ini, maka cahaya pun tidak bisa escape, tidak bisa lepas dari lubang hitam. Oke, ini sekedar sekedar pengenalan ya. Kita tentunya untuk membahas mengenai lubang hitam ini butuh tools matematika yang lebih advance. Baik, saya pikir eh, sampai situ eh, apa pembahasan saya untuk masalah gravitasi ini ya. Saya akan lanjutkan dengan video selanjutnya tentang mekanika fluida. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.